Dunizar. Apalagi Sin, hari ini Sin. Aduh. Kenapa? Cerita. Bukan sesi curhat ya, ini kita lagi bukan. mau mulai Edufin ya, kita sapa dulu deh, sapa dulu aja deh kalau ya. gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat OJK. Halo, ketemu lagi bareng saya Nizar dan juga rekan saya Sinda, tentunya dalam edukasi finansial atau Edufin. Dan kali ini Nizar, kita akan bahas apa ya? Aku lagi banyak pikiran sih sebenarnya ya. Coba ceritain, katanya kamu tadi dapet chat lagi nih dari tetangga kamu. Jadi semenjak Sinda ini jadi hostnya Edufin, dia ini sering ditanya-tanya sama tetangganya, Sobat OJK. Iya, jadi banyakin netizen gitu kan ya. Nah sekarang tetangga kamu punya masalah apa lagi? Ini tetangga aku tuh bener-bener kayak, Mbak, aku di rumah ini ada yang ditagih-tagih gini, terus aku pokoknya nggak bisa lah, uangku nggak balik lah apalah. Jadi ada sengketa gitu kayaknya, Oh, sengketanya sama bank. Ada masalah gitu. Atau sama perusahaan pembiayaannya. Pokoknya sama industri jasa keuangan ya? Itulah pokoknya. Terus kemarin ngelapornya kemana tuh teman-teman kamu? Ke Pak RT? Pak RT kamu? Iya. Bingung nggak Pak RT kamu? Bingung. Ya, salah ya berarti? Salah. Bukan jadi ya, nanti kamu saraninnya itu ya. Kalau gitu kita bahas sekarang aja deh gimana. Nah, kebetulan di Edufin kali ini nih Sobat OJK, saya sama Sinda bakal ngajakin kamu buat ketahuin gimana caranya pengaduan dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dan juga sektor jasa keuangan. Dan kali ini Sin, narasumbernya udah saya undang langsung, ya, tapi virtual. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kita sekarang harus jelas nih. Oke, kalau gitu kita sapa langsung. Halo Bapak Tri Herdianto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak, ini Sobat OJK sudah bergabung bersama kita Pak Tri Herdianto selaku Direktur Pembelaan Hukum Perlindungan Konsumen OJK. Pak Tri, terima kasih kami ucapkan Pak Tri sudah bersedia hadir sebagai narasumber kita hari ini ya Pak. Ya, sama-sama juga kepada Nizar, Sinda, dan Sobat OJK. Iya Pak, sehat Pak? Seger banget nih kayaknya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Pak Tri, jadi kayak tadi dibilang sama Sinda nih, Sinda tuh punya kenalan nih Pak, katanya punya permasalahan sama industri jasa keuangan Pak. Kita mau nanya-nanya dong Pak, sebenarnya apa sih definisi dari sengketa antara konsumen dan juga pelaku jasa keuangan itu sendiri Pak? Terus nih Pak, apakah sengketa sektor jasa keuangan itu semuanya berkaitan dengan industri jasa keuangan itu sendiri Pak? Ya, oke. Sobat OJK, Nizar, dan Sinda, saya jelaskan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 6 POJK nomor 61 tahun 2020 tentang lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan. Nah, sengketa itu didefinisikan sebagai perselisihan antara konsumen dengan POJK yang telah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh POJK. Nah, tapi juga di situ dia ada kerugian atau potensi kerugian material. Wajar dan secara langsung pada konsumen karena POJK tidak memenuhi perjanjian dan atau dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati. Nah, sengketa yang dimaksud merupakan seluruh sengketa di sektor jasa keuangan. Jadi, baik perbankan, pasar modal, asuransi, pembiayaan, bahkan fintech, baik konvensional maupun syariah. Oke, baik. Jadi seluruh sengketa itu adalah yang berkaitan dengan industri jasa keuangan ya Sobat OJK. Jadi kalau misalkan kamu punya masalah sama bank kamu, sengketa sama bank kamu atau sama lembaga pembiayaan kamu, itu boleh nantinya akan dibantu oleh OJK. Tapi kalau kamu punya masalah sama tetangga kamu nggak boleh ya, bukan ke sini tempatnya. Bukan, itu beneran ke Pak RT tadi. Gitu. Lalu Pak, secara statistik nih, sengketa apa saja sih Pak yang sering terjadi atau mungkin memang banyak ya di antara konsumen dan juga pelaku usaha jasa keuangan Pak saat itu? Nah, jika melihat secara statistik, ya, semenjak implementasi aplikasi portal perlindungan konsumen, yang kita juga lebih dikenal dengan sebutan APPK, yaitu dimulai sejak awal tahun 2021, memang data layanan pengaduan terutama meningkat pesat. Tercatat pengaduan yang masuk ke APPK sudah mencapai 11.195 pengaduan. Wow. Dan dari total 11.995 pengaduan tersebut, itu sebanyak 1.320 pengaduan diproses lebih lanjut ke LAPS SJK. Nah, ini berdasarkan laporan TW1 2022, LAPS SJK jenis layanan dan atau produk yang banyak menjadi sengketa antara lain
yaitu pinjaman online multiguna, atau kita kenal fintech, atau lebih kita kenal di masyarakat pinjol. Nah, tapi memang ini yang ilegal ya, yang legal ya, jadi bukan yang ilegal. Jadi sebanyak 12,01%. Kemudian pembiayaan modal kerja sebanyak 7,79%. Kartu kredit 6,82%. Pembiayaan kendaraan bermotor 6,17%. Tabungan sebanyak 5,19%. Ini banyak sekali ternyata ya, Zar ya. Dan itu ada hampir 11.000 sengketa. Nah, Pak Tri, gimana sih Pak sebenarnya langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku sektor jasa keuangan? Dan melalui jalur apa saja nih Pak untuk penyelesaian sengketa tersebut? Oke, Sobat OJK, ini mungkin saya mencoba, ini ada terminologi yang berbeda ya. Yang satu pengaduan dan sengketa. Nah ini mungkin penyelesaian pengaduan konsumen atau sengketa di sektor jasa keuangan sudah diatur mekanismenya. Jadi suatu hal yang berbeda pengaduan konsumen dengan sengketa. Jadi untuk tahap pertama itu konsumen mengadu. Ya. Mengadu itu harus melalui pelaku usaha jasa keuangan terlebih dahulu. Jadi menggunakan mekanisme internal dispute resolution. Nah, jadi diproses lebih dahulu antara para pihak dalam hal ini konsumen dan POJK, pelaku usaha jasa keuangan yang kalau misalnya merefer itu berarti bank, asuransi, perusahaan efek, leasing, fintech dan lain-lain. Kemudian apabila untuk di IDR ini konsumen sudah menyampaikan pengaduannya, nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan melalui aplikasi portal pelindungan konsumen atau APPK dengan mengakses ke https://kontak157.ojk.go.id atau bisa telepon ke kontak 157 untuk lebih detailnya. Nah, nanti di APPK ini pengaduan konsumen itu akan dijawab oleh pelaku usaha jasa keuangan. Jadi prosesnya harus pelaku usaha jasa keuangan yang melakukan tanggapan. Nah, nanti kalau pelaku usaha jasa keuangan itu tanggapannya tidak memuaskan konsumen atau tidak diterima oleh konsumen, maka itu kita bilang tidak tercapai kesepakatan dalam proses internal dispute resolution. Nah, konsumen dapat melanjutkan ke tahap kedua, yaitu jadi yang tadi awalnya pengaduan menjadi sengketa yang harus melalui LAPS atau melalui pengadilan. Nah, tapi kita menganjurkan ke LAPS mengingat kita sudah membuat mekanisme tersendiri di sektor jasa keuangan. Jadi ada beberapa tahap yang memang pertama tuh memang harus dengan pelaku usaha jasa keuangannya dulu ya Pak ya? Ya, dan itu betul. Masih dalam tahap pengaduan ya. Pengaduan. Jadi kalau misalnya bisa diselesaikan secara keluargaan atau internal seperti itu ya, jadi tidak perlu dilanjutkan menjadi sengketa ya Pak berarti kalau seperti itu ya Pak ya? Nah, kan ada ini PMO, siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab dulu. Oke, itu dia tuh. Itu harus di-underline Sobat OJK ya. Yeah. Nah, jadi kamu juga harus tahu Sobat OJK bahwa tidak semua sengketa, tidak semua permasalahan itu disebut sebagai sengketa. Tapi juga ada yang masih dalam tahap pengaduan ya. Dan pengaduan dan sengketa ini berbeda. Kalau pengaduan tadi kamu bisa lakukan hanya melalui APPK, itu sudah cukup. Tapi kalau memang misalkan kamu rasa dari POJK-nya belum selesai dan juga kamu ngerasa kayak, wah ini belum kelar nih masalah gue nih gitu kan. Langsung jadi sengketa deh tuh iya, kan. bisa kamu laporkan langsung ke LAPS. Nah nih Pak, ada nggak Pak sengketa atau permasalahan yang dapat difasilitasi oleh OJK dan gimana cara melakukan pengaduan sengketa ke OJK Pak? Baik. Nah ini Sobat OJK, saya mencoba menjelaskan bahwa memang dengan adanya ketentuan LAPS OJK, yaitu keluarnya POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 61 tahun 2020 tentang lembaga alternatif penyelesaian sengketa, maka saat ini OJK sudah tidak lagi melakukan fasilitasi.
Nah, kecuali memang ditentukan lain ya. Ada mungkin perintah atau permasalahan yang mendesak dan atau lebih public interest-nya tinggi. Nah, jika terdapat permasalahan dengan POJK, konsumen dapat menyampaikan pengaduannya melalui APPK OJK. Yaitu tadi saya sudah menyampaikan dengan mengakses https://kontak157.ojk.go.id atau secara langsung ke POJK-nya. Nah, tapi lebih baik melalui web yang sudah ditentukan, yaitu APPK. Nanti jika tidak terdapat kesepakatan, nanti dapat diproses lebih lanjut melalui LAPS-EJK, yaitu melalui lapsejk.id atau bisa di pengadilan. Ini memang pilihan dari konsumen dan biasanya juga ini sudah dituangkan di dalam perjanjian antara konsumen dengan pelaku usaha jasa keuangan. Jadi itu nanti akan kita lihat di dalam perjanjiannya choice of forumnya dalam penyelesaian sengketanya melalui mana? LAPS-SJK kah atau pengadilan? Dalam melakukan pengaduan ke OJK, konsumen perlu memahami persyaratan dokumen sesuai yang diminta melalui APPK dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Jadi kalau misalnya kalau enggak memenuhi persyaratan bisa batal itu nanti. Kemudian pengaduan belum pernah diselesaikan sebelumnya. Kemudian pengaduan terkait dengan kerugian dan atau potensi kerugian material wajar dan secara langsung sebagaimana tercantum dalam perjanjian dan atau dokumen transaksi keuangan. Jadi misalnya katakanlah pengaduan yang hanya sifatnya pelayannya jutek atau tellernya jutek itu nggak masuk ke APPK. Itu cukup nanti pengaduan ke pelaku usaha jasa keuangannya. Jadi hanya kerugian saja. Kemudian pengaduan terkait dengan transaksi keuangan yang dikeluarkan oleh POJK yang bersangkutan. Jadi seperti tadi yang dikatakan Nizar, kalau yang terkait dengan misalnya pegawai POJK bukan transaksi keuangan, nah itu nggak bisa dimasukkan sebagai pengaduan di APPK. Iya. Nah, tadi kan ada syarat-syarat khusus ya, apalagi kalau pengaduan itu berarti memang yang ini ya Pak ya belum pernah ditindaklanjuti sebelumnya ya Pak, belum pernah diadukan ya Pak ya. Betul. Nah, nanti kalau karena banyak sekali pengaduan yang dulu pernah diadukan oleh regulator sebelumnya, dengan adanya OJK kadang-kadang dimunculkan lagi. Nah itu yang untung kita masih memiliki dokumen yang menyatakan bahwa itu sudah diselesaikan oleh regulator sebelumnya. Baik. Nah, Pak, tadi kan kalau misalnya sudah jadi dari pengaduan lalu menjadi sengketa langsung ya Pak ya melalui LAPS. Sebenarnya Pak ya, LAPS itu tugas dan fungsinya itu apa Pak? Tadi kan mungkin kita lewat APPK untuk pengaduan gitu ya Pak. Apakah memang LAPS ya ini tindak lanjutnya untuk menyelesaikan masalah sengketa tersebut gitu Pak? Ya, jadi LAPS-EJK ini sebetulnya adalah lembaga private. Jadi dia bukan bagian dari OJK, bukan dari kalau kita bilang underbow dari OJK, bukan. LAPS itu adalah lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dibentuk oleh industri jasa keuangan yang dikoordinasikan oleh Asosiasi Sektor Jasa Keuangan dan SRO, Self Regulatory Organization, yang terdiri dari Bursa Efek Indonesia, KESE, dan KEPE, sebagai lembaga penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Nah, tapi ini kenapa harus dikoordinasikan oleh Asosiasi Sektor Jasa Keuangan dan SRO? Karena memang lembaga-lembaga inilah yang memiliki kompetensi yang handal terhadap sektor jasa keuangan. Jadi ada mediator dan arbiter yang nanti di-hire oleh LAPS-SJK itu yang melakukan penyelesaian sengketa yang kita harapkan kredibel dan independen. Kemudian LAPS-SJK yang terintegrasi ini dibentuk mengingat kondisi saat ini di mana semakin banyak produk
layanan jasa keuangan yang bersifat hibrid. Jadi sehingga sulit dipisahkan secara tegas, ini produknya siapa. Jadi misalnya seperti perbankan dengan asuransi yang kita sebut namanya produk bank insurance. Kemudian perkembangan produk dan layanan sektor jasa keuangan itu sendiri yang mulai banyak ya, istilahnya lintas sektor. Kemudian menguatnya digitalisasi produk dan jasa keuangan. Peer-to-peer lending atau kita bilang pinjaman online, terus kemudian ada yang baru crowdfunding, dan banyak juga digitalisasi perbankan dan seterusnya. Kemudian dalam rangka memudahkan konsumen dalam memproses penyelesaian sengketa. Jadi kalau tadi bank insurance, konsumen kalau dulu banyak memikir ini ke siapa ya, ke LAPS mana ya. Karena sebelumnya dulu ada 6 LAPS yang berdasarkan sektornya. Dengan adanya hanya satu sektor yang terintegrasi, alhamdulillah konsumen pasti tidak akan mengalami kebingungan. Nah, yang penting lagi adalah efisiensi dan efektivitas penyelesaian sengketa. Jadi ada standarisasi mekanisme penyelesaian sengketa, standarisasi biaya penyelesaian sengketa, dan juga pasti standarisasi pemeriksaan untuk LAPS itu sendiri. Kemudian memudahkan pengawas melakukan pengawasan. Jadi pengawas di sini adalah OJK. Jadi OJK hanya sebagai pengawas, jadi bukan sebagai sponsor, bukan atau apa, tapi hanya sebagai pengawas supaya independen, kredibel, dan memang mampu melakukan penyelesaian sengketa secara baik. Nah, OJK juga mendorong LAPS untuk membentuk tadi yang satu LAPS yang terintegrasi di sektor jasa keuangan yang dapat menangani seluruh sektor jasa keuangan. Ya, baik perbankan, pasar modal, asuransi, pembiayaan, fintech, penjaminan, dana pensiun, baik konvensional maupun syariah. Nah, dalam menjalankan kegiatan ini, LAPS SJK memperoleh izin operasional dari OJK, yaitu pada tanggal 29 Desember 2020, dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2021 sebagai satu-satunya LAPS di sektor jasa keuangan yang memperoleh izin operasional dari OJK. Oke, baik Pak. Lalu layanan apa saja nih Pak yang disediakan oleh LAPS, dan biasanya nih LAPS itu menyelesaikan sengketa yang seperti apa Pak? Ya, jadi LAPS ini sudah memiliki 3 layanan yang mendapat persetujuan dari OJK. Ya. Pertama, layanan pendapat mengikat. Kemudian kedua mediasi, dan ketiga arbitrase. Ya, ini mungkin saya coba gambarkan. Jadi layanan pendapat mengikat adalah pendapat yang diberikan oleh LAPS SJK atas permintaan para pihak yang terikat atas suatu perjanjian atau suatu transaksi tertentu mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian atau transaksi tersebut. Seperti antara lain penafsiran atas suatu ketentuan atau perubahan pada ketentuan sehubungan dengan timbulnya suatu situasi atau keadaan yang berbeda dengan saat dibuatnya perjanjian atau saat terjadinya transaksi. Kemudian mediasi. Kalau mediasi adalah sengketa yang terjadi akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan bantuan mediator. Jadi hasil yang dicapai mediasi sangat tergantung dari kesediaan para pihak untuk mencapai win-win solution. Karena mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan suatu penyelesaiannya kepada para pihak. Oleh karena itu ada kalanya mediasi berakhir dengan deadlock atau tanpa kesepakatan penyelesaian, dan itu akan bisa dilanjutkan melalui arbitrase. Nah, mediasi ini adalah merupakan layanan yang utama bagi di LAPS. Kenapa? Karena ini yang dikatakan win-win solution. Jadi kedua belah pihak merasa rela untuk mencapai kesepakatan. Kalau tidak tercapai kesepakatan, memang terpaksa harus memilih arbitrase. Yang di situ sengketa ini akan diselesaikan berdasarkan putusan yang akan dijatuhkan oleh arbiter tunggal atau majelis arbitrase melalui proses pemersidangan atau pemeriksaan. Proses persidangan atau pemeriksaan arbitrase mirip seperti pengadilan.
Dari peran arbiter pun mirip seperti hakim. Walaupun ada pula perbedaannya dalam banyak hal. Jadi putusannya bersifat final dan mengikat bagi para pihak, dan putusannya juga bersifat rahasia. Jadi seperti yang sudah sebelumnya saya katakan bahwa LAPS dapat menangani seluruh sengketa ya di sektor jasa keuangan. Baik perbankan, pasar modal, asuransi, pembiayaan, fintech, penjaminan, dana pensiun baik konvensional maupun syariah. Iya, baik Pak. Lalu apa yang harus dilakukan konsumen Pak jika memang memilih LAPS dalam menyelesaikan sengketa gitu? Lalu apa ada biaya nih Pak dalam misalnya konsumen yang memang ingin lapor, ingin menyelesaikan masalah gitu kan di LAPS itu seperti apa Pak? Ya, konsumen itu harus memahami peraturan OJK nomor 61 tahun 2020 tentang LAPS. Jadi tadi mungkin saya garis bawahi tadi sengketa yang sudah melalui proses IDR ya kepada POJK. Kemudian sengketa tersebut merupakan sengketa perdata. Jadi ya, sengketa perdata kalau ada indikasi pidana atau pelanggaran itu akan diselesaikan oleh lembaga tersendiri. Jadi kalau pelanggaran berarti ke regulatornya, kalau pidana berarti kepolisian atau kehakiman. Nah, kemudian sengketa itu tidak sedang ditangani oleh lembaga lain, misalnya melalui pengadilan atau kepolisian, atau tidak menyangkut pihak lain di luar sektor keuangan, misalnya developer perumahan misalnya. Nah, kemudian para pihak harus sama-sama sepakat menyelesaikan sengketa di LAPS OJK. Jadi di sini ada dua cara kesepakatannya. Bisa di awal, jadi pada saat penandatangan perjanjian itu sudah menentukan disebutnya choice of forum. Jadi antara POJK dan konsumen sepakat berada di mana? Di pengadilankah atau di luar pengadilan? Kalau di luar pengadilan berarti ke LAPS OJK. Kalau berarti ke pengadilan, berarti ke pengadilan di pengadilan mana, negeri mana, kayak gitu. Kemudian bisa juga pada saat perselisihan kemudian menentukan saya menyepakati untuk diselesaikan ke sini. Tapi memang seharusnya mengikuti ada yang dicantumkan di dalam perjanjian. Jadi kesepakatan itu sudah ada di dalam perjanjian. Nah, tadi mengenai biaya yang harus dikeluarkan. Ini ada dua kategori. Jadi ada small claim dan komersil. Small claim ini hanya untuk layanan mediasi. Nah, dengan nilai sengketa 200 juta untuk sengketa sektor pembiayaan, pegadaian, dan finansial teknologi. Nilai sengketa sampai dengan 500 juta untuk sengketa sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, untuk klaim asuransi jiwa saja, modal ventura, dan penjaminan kredit. Sedangkan untuk nilai sengketa sampai dengan 750 juta untuk sengketa sektor perasuransian untuk asuransi umum. Nah, di luar dari itu masuk sengketa komersil untuk mediasi, sedang arbitrase semuanya adalah sengketa komersil, di mana sengketa komersil sudah pasti berbayar. Nah, untuk biayanya sendiri ada pembagiannya berdasarkan nilai sengketa yang dapat dilihat di website LAPS OJK. Kira-kira gitu, Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Tri. Jadi Sobat OJK, tadi ada beberapa hal yang harus kamu pahami ya ketika kamu ingin melakukan pengaduan sengketa melalui LAPS, dan juga ada beberapa rincian biaya yang harus kamu harus dicek tuh harus di dicek LAPS, dan juga harus kamu pahami terlebih dahulu. Nah, lalu Pak, sebenarnya kalau misalkan kita ingin meminta bantuan LAPS untuk menyelesaikan sengketa kita, apakah itu diselesaikan hanya melalui offline saja atau online, dan ada kontak yang bisa dihubungi kah Pak? Misalkan seperti website atau nomor layanan dan sejenisnya Pak. Oh baik, Sobat OJK, Mas Nizar sama Mbak Sinda. Nah ini memang pandemi itu bukan hanya musibah, tapi juga berkah. Kenapa? Dengan adanya pandemi ini justru LAPS OJK juga sudah mulai melakukan penyesuaian. Jadi penyelesaian sengketa juga dilakukan secara online. Bahkan untuk penyampaian dokumen-dokumen pendukungnya semua sudah dilakukan melalui email.
Jadi untuk proses penyelesaian sengketanya juga sama, sudah ada dilakukan secara online. Tapi memang tetap LAPS tetap melihat kompleksitas dari kasus tersebut. Jadi ada beberapa, kalau kita bilang bilik online. Jadi yang bisa untuk melakukan mediator melakukan penyelesaian sengketa kepada konsumennya. Jadi sudah ada di LAPS SJK ini bilik untuk mediasi. Ya. Jadi LAPS secara online dan offline ya. Satu pihak dapat datang di kantor LAPS SJK dan pihak konsumen berada di rumahnya. Ini untuk yang online dan offline. Jadi maksudnya mediatornya di kantor LAPS SJK supaya tetap terjaga kerahasiaannya. Sedangkan konsumen berada di rumahnya. Tapi memang diharapkan mereka juga menjaga kerahasiaan kasusnya itu tersebut. Ya. Kemudian konsumen dapat mengakses kontak LAPS SJK melalui telepon 021 252 7700 atau dapat mengakses website LAPS SJK di lapssjk.id atau Instagram @lapssjk atau dapat melalui email info@lapssjk.id. Oke, jadi ada layanan kontak yang bisa ditelepon juga ya Pak ya berarti ya. Dan harus bisa melalui online ataupun offline. Betul, ini memudahkan sekali sih pada saat pandemi. Pak Tri, ini mungkin pertanyaan terakhir Pak. Tipsnya gimana nih Pak untuk menyampaikan pengaduan sengketa di sektor jasa keuangan dengan baik Pak? Karena kan biasanya kita masih ada lah yang ngamuk dulu misalnya gitu ya Pak, mohon maaf. Udah ngegas dulu gitu kan Pak. Nih kalau offline gitu, tapi kalau misalnya online kan mungkin ada persyaratan khususnya tadi seperti yang syarat-syarat disebutkan Pak Tri. Jadi tipsnya nih Pak, bagaimana nih Pak? Syarat-syarat apa aja tuh Pak yang harus kita siapkan sebelum kita melakukan pengaduan ke LAPS? Betul Pak. Ya, sebetulnya ini hanya mekanisme yang OJK sediakan. Harapannya seharusnya tidak ada sengketa atau tidak ada pengaduan. Ya, jadi supaya tidak ada pengaduan, pertama konsumen sebelum menggunakan produk dan atau layanan dari POJK harus terlebih dahulu mencari informasi dan benar-benar memahami hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Kemudian cari tahu apakah POJK tersebut merupakan legal atau mendapat izin dari OJK atau tidak. Kemudian harus logis, jangan mudah tergiur dengan keuntungan yang tidak logis yang dijanjikan. Intinya, jadilah konsumen yang bijak. Nah, konsumen jika ingin menanyakan terkait produk dan atau layanan atau izin lembaganya, nah ini dapat mengakses kontak 157 di telepon 021 157 atau email ke konsumen@ojk.co.id atau WA di 081 157 157 157. Nah, penyampaian pengaduan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk tahap pertama pengaduan antara konsumen dan POJK harus terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme internal dispute resolution yang disampaikan melalui APPK atau aplikasi portal pelindungan konsumen dengan mengakses ke https://kontak 157.ojk.go.id atau bisa telepon ke kontak 157 untuk lebih detailnya. Apabila ternyata tidak mencapai kesepakatan dalam proses IDR, konsumen dapat melanjutkan ke tahap 2 penyelesaian sengketa melalui LAPS atau melalui pengadilan. Tapi berdoa sebaiknya tidak mengalami pengaduan atau sengketa ini. Amin. Itu yang kita tunggu-tunggu Pak memang. Iya, itu yang kita harapkan lebih tepatnya. Ya. Jadi tidak ada masalah dan tidak ada pengaduan. Baik, terima kasih Pak Tri atas diskusi singkatnya. Ya Pak, terima kasih sekali luar biasa sekali Pak. Terima kasih Nizar, Sinda, Sobat OJK. Baik, jadi kami sekarang sudah lebih tahu gimana caranya ya Sobat OJK kalau misalkan kita punya sengketa ataupun ingin melakukan pengaduan terkait dengan produk yang ada di sektor jasa keuangan yang kita gunakan dan kita sebagai konsumen sektor jasa keuangan. Ya. Betul sekali. Terima kasih sekali lagi Pak Tri. Sampai jumpa di lain waktu. Sama-sama. Selalu Bapak. Ya.
Baik, Sobat OJK, itu dia tadi kita sudah berbincang bersama dengan Pak Tri Hardianto selaku Direktur Pembelaan Hukum Perlindungan Konsumen di OJK mengenai gimana sih caranya kita menyelesaikan sengketa kita di sektor jasa keuangan ketika kita menjadi konsumen di sektor jasa keuangan ya. Gitu. Jadi kita sebagai konsumen juga harus bijak, harus memahami hak dan kewajiban kita sebagai konsumen. Benar, gitu, Sobat OJK. Dan kamu harus tahu juga kalau misalkan OJK sekarang sudah menyiapkan 2 layanan yang bisa kamu manfaatkan, yaitu adalah layanan pengaduan dan juga layanan sengketa. Di mana tadi pengaduannya bisa kamu akses ke APPK, ya, ini melalui kontak 157.ojk.go.id, dan ketika sudah berubah menjadi sengketa, kamu langsung saja manfaatkan LAPS. SJK ya, jangan sampai lupa itu karena terintegrasi. Benar, di laps.ojk.id. Dan tadi itu ada 2 tahap ya. Jadi kalau kamu punya sengketa jangan langsung lapor ke OJK karena OJK tidak bisa menyelesaikan sengketa tersebut, tapi hanya bisa ya membantu kamu melalui APPK dan LAPS tadi. Oke? Kalau misalnya ada permasalahan, IDR dulu nih, Internal Dispute Resolution ya, bersama dengan lembaga jasa keuangannya. Kalau nggak kelar, baru deh External Dispute Resolution-nya. Oke? Iya. Dan Sobat OJK kayaknya kita nanti akan bahas topik-topik menarik lainnya tentunya di Edufin episode selanjutnya. Benar sekali Sobat OJK. Kalau gitu kita mau pamit dulu, dan jangan lupa ketika kamu mau mengetahui lebih lanjut tentang berbagai hal di sektor jasa keuangan, informasi sektor jasa keuangan, ya kamu bisa aja langsung cek di media sosial kita di bawah ini, atau jangan lupa untuk subscribe dan juga komen dan juga like pokoknya di YouTube-nya Jasa Keuangan. Aktifin juga loncengnya ya. Yes, betul banget. Oke, kalau gitu Sobat OJK, kita pamit dulu. Kita ketemu di episode lainnya. Saya Nizar dan juga rekan saya Sinda, kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.